Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Segenap jajaran pengurus BKM Masjid Baitur Rahman dan juga hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, semoga berkumpulnya kita di rumah Allah ini mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita membasahi lisan kita, menundukkan hati kita sembari mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di mana dengan nikmat tersebut pula lah pada malam hari ini kita masih mampu melangkahkan kaki menuju rumah Allah dalam rangka mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla melalui satu amalan, yaitu bermajlis ilmu agama. Maka barang siapa nantinya mendapatkan hidayah dari Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radwan, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biiznillah taala, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika ruh masuk ke dalam jasad, tatkala kita berada di usia kandungan 120 hari, ya, maka pada saat itu makhluk yang tadinya mati, segumpal daging yang tidak bisa bergerak, tatkala dimasuki ruh, akhirnya dia bisa bergerak. Begitulah hingga pada akhirnya melahirkan, hingga pada akhirnya kita jadi seperti ini, hingga ada hubungan antara ruh dengan jasad kita, dan hingga pada akhirnya perjalanan terakhir, yaitu tatkala masa kontrak kita habis di atas dunia ini. Maka disitulah diawali perjalanan ke alam ruh, ya, ke alam ruh. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berbicara tentang ruh ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak boleh kita berbicara ruh kecuali apa yang sudah Allah dan Rasulnya bicarakan, ya, karena ini adalah perkara yang ghaib. Oleh sebab itulah ketika orang-orang Yahudi bertanya tentang masalah ruh kepada Rasulullah, lalu Allah turunkan ayat, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanku, itu adalah urusan Allah, dan kalian tidaklah diberikan ilmu tentang masalah ruh melainkan hanya sedikit. Surah Al-Isra ayat 85. Dari ayat ini jelas tergambar kepada kita bahwa perkara ruh adalah rahasia
Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai hari ini tidak ada seorang pun yang pernah melihat ruh. Ada kita yang dari kecil sampai sekarang ya, ada yang udah pernah nengok ruh ada? Nggak ada. Cemana bentuknya, cemana ininya, kita nggak pernah melihat ruh. Tapi tatkala perjalanan ruh dimulai, kapan? Ketika dicabut nyawa kita, maka mata kita akan mengiringi keluarnya ruh. Ya, makanya orang dicabut nyawanya, matanya akan melihat ke atas seiring dengan keluarnya ruhnya. Disitulah awal penyesalan bagi orang yang menyesal. Disitulah awal kebahagiaan bagi yang bahagia. Ya. Hatta idza jaa ahadahumul maut, hingga ketika datang kematian menghampiri mereka, qala rabbirji'uni, ya Allah kembalikan lagi aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla, biar aku bisa kembali beramal soleh karena dulu sengaja aku tinggalkan. Mulailah ya timbul penyesalan bagi orang-orang yang menyesal. Apa kata Allah? Wa in kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu hanya ucapan kau saja. Kalimatun huwa qailuha, itu hanya ucapan kau saja. Kalaupun nanti kau kembalikan lagi ruhmu, kau hidup, kau akan balik seperti semula. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, maka mereka akan senantiasa berada di alam barzakh. Kapan baru bisa keluar? Ila yaumi yub'atsun, ketika hari berbangkit. Ya, ketika hari berbangkit. Jadi inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Perjalanan alam ruh diawali kapan? Ketika ruh mulai tercabut. Ya, ruh mulai tercabut. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini panjang sekali. Bahkan Imam Ibnul Qayyim menyebutkannya dalam kitab Ruh. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, begitu juga oleh Imam Abu Daud di dalam kitab hadis, dan para ulama mensahihkan hadis ini. Dari Al-Barra bin Azib, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kami berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi seorang jenazah Ansar. Jadi salah seorang sahabat Ansar wafat. Lantas kami sampailah di pekuburan. Ketika tanah digali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami pun duduk di sekitarnya. Jadi Nabi duduk, para sahabat juga duduk. Bukan menduduki kuburan ya, duduk di sekitar kuburan. Seolah-olah kepala kami ada burung-burung. Ya. Kalau ada burung di kepala berarti suasananya sedang apa? Suasana hening, ya, tafakkur, merenung. Lalu sedang di tangan Rasulullah, Rasul membawa dahan yang beliau pukulkan ke tanah. Ya, jadi Nabi membawa dahan sambil memukulkan ke tanah, dan beliau mengadahkan kepala beliau ke langit dan beruzar. Apa kata Nabi? Ista'idzu billah min adzabil qabr. Ista'idzu billah min adzabil qabr. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah akan dahsyatnya siksa kubur. Dan Nabi mengulanginya 2 sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah bersabda menceritakan bagaimana proses tercabutnya ruh mukmin. Jadi masih dalam situasi itu. Ya, ini juga menjadi sunnah ketika kita memakamkan saudara kita, tidak mengapa kita memberikan ya tausiah, pesan-pesan yang bisa merenung ya betapa dahsyatnya azab kubur itu. Dan Nabi menjelaskan tentang bagaimana proses tercabutnya ruh hamba yang mukmin. Seorang hamba mukmin, kata Nabi, jika berpisah dari dunia dan menghadapi akhirat, malaikat akan turun dari langit menemuinya dengan wajah putih seolah-olah wajah mereka laksana matahari.
Lalu mereka membawa sebuah kain kapan dari sorga dan minyak wangi dari minyak wangi sorga, hingga mereka duduk di sisinya yang besarnya malaikat tersebut sejauh mata memandang. Jadi ketika jenazah mukmin ya sedang menjelang sakratul maut, sudah hadir malaikat yang wajahnya tampan ya, yang wajahnya cerah secerah matahari, yang besarnya sejauh mata memandang. Jadi kalau kita mandang ke pasar, sampai mana pandangan kita? Sejauh itulah ya besarnya malaikat tadi. Ya, nggak usah dihayalkan kemana-mana ya. Nanti nampak juga itu kalau dia orang beriman ya. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Sesudah itu barulah datang malaikat maut. Jadi sebelum datang malaikat maut, yang hadir pertama adalah malaikat ya yang wajahnya cerah secerah matahari. Lalu malaikat maut datang duduk di sisi kepalanya. Ya, duduk di sisi kepalanya sambil berucap, "Ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan." Wahai ruh yang baik, wahai ruh yang baik, wahai jiwa yang baik, jenazah yang baik, keluarlah. Ya, ukhruji, keluarlah engkau wahai ruh, ila maghfiratin minallah wa ridwan, menuju ampunan Allah dan ridha Allah. Wahai ruh yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu jenazah tersebut mengalir seperti tetesan air yang mengalir dari mulut kendi, dan malaikat pun mencabutnya. Jika malaikat mencabutnya, maka malaikat yang tadi tidak membiarkannya di tangan malaikat maut sekejap mata hingga dia cabut rohnya dan dia masukkan ke dalam kafan yang sudah dibawa tadi. Ya, maka roh tadi dimasukkan ke dalam kafan yang minyak wanginya harum, paling harum yang ada di muka bumi. Andai seluruh dunia dibukakan penciumannya, maka terciumlah harum ya wangi dari tubuh jenazah. Ada kalanya keistimewaan jenazah tadi memang tercium aroma wanginya, dan itu bukan dibuat-buat itu. Ya, jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Sesudah itu mulailah perjalanan ruh ke langit. Kalau tadi perjalanan tercabutnya ruh, ya. Kalau dia orang mukmin, malaikat yang cerah tadi akan hadir dulu sebelum malaikat Israel, ya. Dan pada sebelum datangnya malaikat Israel, disitulah malaikat yang datang secerah matahari tadi terus memberikan motivasi, ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Mereka orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun ya kepada mereka, memberikan kabar gembira kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut dan jangan bersedih hati. Siapa yang enggak takut? Israel itu datang luar biasa. Ya. Nah, tapi orang beriman ada yang memotivasi dia. Jangan kau takut, jangan kau bersedih hati. Ya, hadapi. Ya. Nah, ini dan para ulama tafsir menyebutkan ketika itu tatkala sedang sakratul maut, malaikat ya menyampaikan jangan takut, jangan bersedih hati. Baik, kita lanjut perjalanan ruh ke langit. Kemudian malaikat membawa naik jenazah itu hingga tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat, melainkan malaikat bertanya. Tatkala dibawa ke langit, setiap malaikat dilewati, malaikat bertanya, "Ma hadzal ruhut thayyib?" Ruh siapa yang wangi ini? Ruh siapa yang wangi ini? Lalu malaikat yang membawa menjawab, "Fulan bin Fulan." Dia adalah Fulan, anaknya si Fulan, disebutkan nama yang terbaik yang dia miliki di dunia ini. Begitulah terus hingga sampai ke langit dunia. Dan mereka, malaikat yang membawa ruh tadi, meminta dibukakan pintu langit. Kemudian dibukakan.
Para malaikat ahli taqarrub mengabarkan berita kematiannya kepada penghuni langit berikutnya hingga ke langit ketujuh. Begitulah terus ya, para malaikat tatkala tahu dia adalah ruh si fulan bin fulan, dikabarkan kepada malaikat di atasnya. Terus seperti itu. Ya. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala bertitah. Uktubu kitab 'abdi fi 'illiyyin. Catat kalianlah catatan hambaku di kitab yang namanya Illiyin. Ya, kitab yang namanya Illiyin. Kita nanti bisa dapatkan kitab ini di dalam surah Al-Mutaffifin, ya. Kalla inna kitabal abrari lafi Illiyin. Sesungguhnya orang-orang yang baik, amalan mereka akan dicatat dalam kitab yang namanya Illiyin. Wa ma adraka ma Illiyun. Tahukah kamu apa itu kitab Illiyun? Kitabum marqum. Itu adalah kitab yang tertulis, tercatat. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat muqarrabin, yang dekat dengan Allah. Jadi kata Allah, uktubu, tulis catatan amal hambaku di kitab yang namanya Illiyin. Sesudah itu wa a'iduhu ilal ardi, kembalikan dia lagi ke dunia, kembalikan dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, karena sesungguhnya dari bumilah mereka aku ciptakan. Wa fiha u'iduhum, dan kepadanya lah mereka akan dikembalikan. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan daripadanya pula mereka kelak akan dihidupkan kembali. Jadi ruh yang sudah sampai tadi dibawa lagi ke dalam kuburnya, dikembalikan lagi ke jasadnya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, inilah proses perjalanan ya ruh ke langit. Sekarang kita masuk proses perjalanan ruh ke alam kubur. Ya. Lalu rohnya pun kata Nabi dikembalikan ke jasadnya. Rohnya dikembalikan ke jasadnya. Jangan bayangkan bagaimana situasi di dalam itu. Ya. Karena sudah beda alamnya. Ya, jangan nanti sampai kita gali kita tengok mana tak bergeraknya lagi. Ya, itu jangan, itu bukan ranah kita. Kalau bahasa Tanjung Bali bukan jambar rawak lagi itu. Ya. Kenapa? Karena ini sudah rahasia Allah, alam barzakh. Ya. Lalu rohnya dikembalikan ke jasadnya. Sesudah itu datanglah dua malaikat. Datanglah dua malaikat mendatanginya, mendudukkannya dan bertanya. Jadi sekali lagi jangan bayangkan bagaimana duduknya, ya, karena ditutup kerendah, terantuk atau tidak itu nggak bisa kita bayangkan, karena alamnya sudah beda, alam barzakh, ya. Kemudian malaikat bertanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Ya, jenazah mukmin tadi menjawab, "Rabbi Allah." Tuhanku adalah Allah. Malaikat bertanya lagi, "Ma dinuk?" Apa agamamu? Apa agamamu? Maka jenazah tadi akan menjawab, "Dini al-Islam." Agamaku adalah Islam. Gembiralah orang semasa hidupnya dia mau membela agamanya. Nanti kita lihat nasib orang yang rusak agamanya, yang enggak peduli sama agama. Ya. Bapak enggak ditanya, "Apa pangkatmu?" Enggak ditanya. Ya. Pangkat saya dulu Tuhan, saya Firaun, enggak berlaku itu. Ya. Enggak ditanya, "Apa negaramu?" Enggak ditanya. Yang ditanya apa agamamu? Ya. Apa agamamu? Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian malaikat bertanya lagi, "Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum?" Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Maka si mayit menjawab, "Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya bertanya lagi,
"Wa ma ilmuk?" Coba, apa ilmumu? Dia menjawab, "Qara'tu kitab Allah." Ilmuku dulu membaca Al-Qur'an. Ya, ilmuku adalah Al-Qur'an. Fa amantu bihi wa saddaqtu, dan aku beriman kepada Al-Qur'an dan aku membenarkan isi Al-Qur'an. Dengan gagah jenazah tadi menjawab. Maka Nabi menyebutkan, ya, kenapa bisa gagah seperti itu dia menjawab? Allah lah yang meneguhkan lisannya. Allah lah yang mengokohkan lisannya sehingga jenazah tadi mudah untuk menjawab. Lalu Nabi membacakan firman Allah surah Ibrahim ayat 27. Surah Ibrahim ayat 27. Ayat ini turun, ya, menjelaskan tentang bagaimana Allah membantu, menolong jenazah mukmin, ya, untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan lisannya, imannya orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Surah Ibrahim ayat 27. Jadi yang bisa meneguhkan lisan kita menjawab nanti adalah iman yang dulu kita pertahankan tatkala hidup di dunia. Jadi Allah pun akan mengokohkan lisan kita untuk menjawabnya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu ada penyeru dari langit memanggil. Shadaqa abdi, terdengar seruan. Shadaqa abdi, hambaku benar. Hambaku benar. Fa afrishuhu minal jannah. Hamparkanlah bagi hambaku surga. Hamparkanlah bagi hambaku surga. Artinya ruh tadi belum masuk surga, tapi dihamparkan, ya, keindahan surga tadi. Ya, awak pergi ke taman, walaupun awak enggak masuk ke taman yang indah, rumah yang mewah tadi, kira-kira dari luar saja senang enggak kita nengoknya udah? Masya Allah. Ya, sudah kita gembira merasa gembira kita. Ya, fa'afrishuhu minal jannah, hamparkanlah surga. Wa albisuhu minal jannah, berikanlah pakaian surga kepadanya. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah dari mulai kuburannya hingga pintu surga. Bukakanlah pintu surga kepadanya. Bukakanlah pintu surga. Aroma wangi surga tadi pun masuk ke dalam kuburnya, sehingga kuburannya pun diluaskan sejauh mata memandang. Ya, diluaskan sejauh mata memandang. Lantas selesai, tatkala dia selesai menjawab pertanyaan tadi, datanglah seorang laki-laki yang wajahnya tampan. Ya, wajahnya tampan, pakaiannya indah, wanginya semerbak. Lalu, ya, malaikat itu berucap, "Abshir billadzi yasurruka, hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu." Bergembiralah engkau wahai ruh, wahai jenazah, ya, hari ini engkau akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan. Lalu si mayit bertanya, "Man anta?" Siapa engkau? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair. Aku melihat wajahmu saja sudah senang aku. Ya, kalau awak nengok wajah orang yang tampan, bersih, wangi, senang enggak itu? Ya, saya udah cemberut. Ya, enggak senang kita. Senang kita melihat, nengoknya saja, ya. Senang kita. Ya. Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Siapa engkau? Aku melihat wajahmu membawa kebaikan. Lalu lelaki tampan tadi menjawab, "Ana amaluka sholih." Akulah amal soleh yang dulu engkau lakukan. Ya, makanya betul kata Nabi, ketika jenazah diiringi ke kubur, ada 3 yang menemani dia. Ya, yang pertama keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 akan pulang, 1 yang akan tinggal. Siapa yang pulang? Keluarganya dan hartanya. Padahal dulu di dunia dia mati-matian, pergi pagi pulang malam, banting tulang, peras keringat,
mencari makan. Untuk siapa? Untuk membahagiakan istri dan anak-anaknya. Biarlah nak, ayah banting tulang walaupun tak sholat, tak ngaji, yang penting kalian bahagia nak. Ya, dalam hati biarlah ayah digiling di kuburan gak apa-apa asalkan kalian bahagia. Ini kan orang tua, ya, rugi dia. Kenapa? Karena ketika dia mati, orang yang dia perjuangkan, harta yang dia cari-cari, gak ada yang menemani dia kecuali amalnya. Padahal mereka dulu berjanji sehidup semati. Betul, bapak itu mati, istrinya hidup kawin lagi. Ya, sehidup semati. Enggak pernah berjanji kita semati. Ada pernah berjanji itu? Dek, nanti kita semati-mati ya dek. Enggak ada. Atau sehidup-hidup, enggak ada. Ya, mati selesai. Ya, maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini, ana amalukas soleh. Aku adalah amal solehmu. Kata laki-laki yang tampan tadi. Kemudian apa jawaban si jenazah tadi? Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakan kiamat. Doa jenazah tadi. Ya Allah, ini aja pun dah masya Allah, udah nampak pintu sorga, aroma sorga. Bapak kalau ya, apa alasan jenazah tadi? Arji'u ila ahli wa mali. Aku ingin kabarkan kepada keluargaku dan hartaku. Ini loh nak, ya, aku ingin sampaikan pada istriku, abang sukses. Ya. Bapak kalau pergi ke perantauan, dapat sesuatu yang menyenangkan, pertama sekali yang kita ingat siapa? Keluarga. Tiba-tiba bapak dapat umroh gratis, ya. Keluarga nggak ada yang tahu. Yang terpikir bapak apa? Memberitahu keluarga. Kita sukses di perantauan, pasti yang kita bayangkan adalah keluarga. Makanya orang kalau Idul Fitri mudik, rela orang jauh-jauh. Ya, kenapa? Dia ingin ngabarkan, ini loh, aku sudah berhasil. Tapi kalau ada orang mudik nggak bawa apa-apa, nggak sukses di perantauan, pasti berat dia mau pulang. Maka jenazah tadi juga seperti itu. Ya Allah, segerakan kiamat. Aku ingin jumpa dengan keluargaku dan hartaku. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana perjalanan ruhnya orang kafir, zalim, fasik, ahli maksiat. Rasulullah menjelaskan, orang kafir jika meninggal dunia dan menjemput akhirat, dia akan ditemui malaikat langit yang wajahnya kusam. Jadi sebelum turun malaikat Israel, sudah jantungan dia melihat malaikat yang pertama ini datang. Ya. Wajahnya kusam, membawa kain kapan berwarna hitam terbuat dari rambut. Mereka duduk di sisinya yang malaikat tersebut besarnya sejauh mata memandang. Lantas sesudah itu malaikat maut pun datang hingga duduk di kepalanya seraya membentak, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai ruh yang buruk, ukhruji ila sakhatillah, sakhatim minallah wa ghadab. Keluarlah engkau menuju murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Lalu jasadnya pun tercabik-cabik. Ya, jasadnya pun tercabik-cabik dan malaikat mencabut rohnya bagaikan garu bermata banyak yang mencabik-cabik kain basah lantas mencabutnya. Jika malaikat telah mencabutnya, maka dia tidak membiarkannya sekejap mata pun hingga dia bungkus dalam kain kapan hitam kelam dari rambut, dan roh tersebut pun pergi dengan bau busuk paling menyengat di muka bumi. Kemudian ruh pun akan dibawa ke langit. Para malaikat lalu menaikkannya dan tidaklah mereka membawanya ke sekumpulan malaikat di langit selain malaikat akan berkomentar, ma hadzal ruhul khabith, ruh siapa yang bau ini? Ruh siapa yang jelek ini? Ruh siapa yang buruk ini? Para malaikat yang membawanya menjawab, fulan bin fulan, sambil menyebutkan nama panggilan yang paling buruk nama dia di dunia. Ya. Jadi kalau di dunia namanya dulu Abdullah, dipanggil orang Fir'aun, Fir'aun lah nanti sebutlah. Karena PL-nya perbuatannya macam Fir'aun. Ya. Maka itu yang akan disebut. Malaikat pun menyebut namanya terburuk seiring manusia yang sering manusia pergunakan untuk memanggilnya.
hingga mayit itu pun sampai ke langit dunia, dan langit dunia diminta untuk dibukakan dan langit dunia pun dibuka. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah surah Al-A'raf ayat 40. La tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Pintu langit tidak dibuka dan mereka tidak akan masuk ke dalam sorga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai ada onta yang masuk ke dalam lubang jarum. Begitulah mereka baru bisa masuk sorga. Ada kira-kira onta masuk lubang jarum? Ini gambaran apa ini? Kiasan apa ini? Nggak mungkin masuk sorga. Maka jangan bapak mati dalam keadaan kafir. Jangan sampai kita mati dalam keadaan musyrik. Ya. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman, "Uktubu kitaba fi sijjin." Catatlah amal dia di dalam kitab sijjin. Ya. Fil ardis sufla, ya, di bumi yang paling rendah. Letakkan catatannya itu di bumi yang paling rendah. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, inilah catatan orang-orang kafir. Khawatir kiram muliakan Allah Azza wa Jalla. Sesudah itu ruhnya enggak diantar lagi ke bumi, tapi dibuang sejauh-jauhnya. Jadi dicampakkan dari langit hingga ke dalam kuburnya. Ini disebutkan Rasul dalam surah Al-Hajj ayat 31. Jadi Nabi membacakan surah Al-Hajj mengkisahkan ruh orang kafir ini tadi. Apa kata Nabi? Apa kata Allah? Ya, sebagaimana sabda Nabi, "Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'." Siapa yang syirik, siapa yang menyekutukan Allah, maka seolah-olah dia tersungkur dari langit. Tersungkur dari langit. Lantas burung menyambarnya, atau sebagaimana dia diterbangkan angin di tempat yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 31. Jadi Nabi menggambarkan bagaimana ruh, ya, orang-orang kafir tadi dicampakkan seperti orang yang tersungkur dari langit. Kemudian ruhnya pun sampai ke alam kubur. Ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya. Lalu kedua malaikat lantas mendatanginya, mendudukkannya dan menginterogasinya. Ya, apalah interogasi dunia ini? Ya, seberapa lamalah paling sakitnya? Ya, dibandingkan interogasi, ya, malaikat mungkar dan nakir. Ya, jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Apa kata malaikat? "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Maka dia menjawab, mulutnya terkunci. "La adri," saya tidak tahu. Dia tidak tahu. Bagaimana dia mau tahu? Selama di dunia pun dia nggak mau tahu. Kemudian ditanya lagi, "Ma dinuk?" Apa agamamu? Dia menjawab, la adri, saya tidak tahu. Bagaimana dia mau tahu? Sementara di dunia kerjanya mengolok-olok agama Islam padahal KTP-nya Islam, ya. Tidak mau membela Islam padahal dia Islam, ya. Menistakan agama padahal dia mengaku Islam, merubah-rubah ajaran agama padahal dia mengaku muslim, ya. Maka dia akan mengatakan la adri, saya tidak tahu. Kemudian malaikat bertanya lagi, "Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum?" Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Si mayit menjawab, la adri, saya tidak tahu. Lantas ada seruan dari langit, "Kadzab, sungguh dia pendusta. Dia telah berdusta dulu. Fa'afrishu lahu minan nar, bentangkanlah baginya api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakanlah pintunya sampai ke neraka." Maka seketika, ya, malaikat pun membuka pintu neraka dan dia mendatanginya dengan segala panas dan letupannya. Sedangkan kuburannya menjepitnya hingga rusuk ke rusuk bertemu. Ini rusuk ini bertemu dengan rusuk. Ya. Kuburan tadi menyempit hingga remuklah rusuknya. Api tadi masuk,
ya, panas kuburannya dan kuburan pun seketika menyempit. Lalu Nabi menyebutkan dia pun didatangi seorang laki-laki yang wajahnya menyeramkan, pakaiannya lusuh, baunya busuk, dan berujar, "Abshir billadhi yasuka, hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad." Rasakanlah, inilah balasan yang dijanjikan kepadamu. Lalu si mayit bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" "Wajhukal wajhu yaji'u bisyarr." Ku tengok wajah kau ni enggak membawa kebaikan, ya, membawa kebinasaan. Maka laki itu menjawab, "Ana amalukal khabith." Akulah amal buruk yang dulu kau lakukan. Oh, hari ini bapak korupsi, berzina, mencuri, mabuk, nokoh, ya, menzolimi orang, menzolimi sesama muslim. Itulah nanti akan menemani kita. Ana amalukal khabith. Akulah amal buruk. Ya, akulah amal buruk. Lalu jenazah tadi berkata, "Rabbi la taqumis sa'ah." Dia berdoa, "Ya Allah, jangan segerakan kiamat. Biarlah menderita begini aja aku jadilah." Ya, jangan segerakan kiamat. Kenapa? Tergambar dalam pikirannya, jika dikubur saja sudah begini, bagaimana lagi di akhirat? Gak apa-apalah, di sini aja biarlah disiksa. Subhanallah. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, hadis riwayat Ahmad. Dan hadis ini sahih. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, inilah gambaran perjalanan alam ruh, ya. Lalu bagaimana aneka azab yang akan diterima? Disebutkan, dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, berdasarkan hadis-hadis, ya. Yang pertama, diperlihatkan neraka jahanam. Tadi sudah kita jelaskan. Yang kedua, dipukuli dengan palu besi. Yang ketiga, disempitkan kuburannya hingga bertemu rusuk-rusuknya dan didatangi teman yang buruk rupa dan busuk baunya. Yang keempat, dirobek mulutnya, dimasukkan ke dalam tanur yang dibakar, dipecahkan kepalanya di atas batu. Ada yang disiksa di sungai darah. Ini langsung Nabi menyaksikan. Siapa mereka? Inilah umatmu yang melakukan riba, yang suka makan riba. Jadi mereka mandi darah, ya, di alam kubur itu. Ketika mau ke pinggir dilempar sama para malaikat, ya. Suka makan darah dulu, lintah darat mereka dulu di dunia, ya. Ngasih makan anak istrinya dari situ. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Kepala yang dipecahkan, Nabi nanya, "Siapa ini?" "Ini umatmu yang kepalanya berat untuk sujud." Orang-orang yang meninggalkan sholat, ya, maka kepalanya akan dihempaskan dengan batu yang besar, ya. Nah, jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini aneka azab di dalam kubur. Kemudian ada yang dicabik ular-ular yang besar dan ganas. Ya, ini bagi orang yang menahan-nahan hartanya, nggak mau sedekah, nggak mau zakat, asal mau mengeluarkan zakat dipesusah-susahnya. Nah, ini, ya, maka dia akan dililit oleh ular yang besar sambil ular itu mengatakan, "Ana maluk." Akulah hartamu dulu. Akulah hartamu dulu yang tak kau keluarkan dulu di jalan Allah. Ya, hati-hati. Ya, penerus-penerus korun, hati-hati. Ya, jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa sebab-sebab orang disiksa di dalam kubur? Yang pertama, kekafiran dan kesyirikan. Ini yang paling dahsyat. Ya, sampai tak masuk surga hingga onta masuk ke dalam lubang jarum. Maka bagaimanapun awak sakitnya di dunia ini, jangan sampai jatuh dalam kesyirikan. Ya, jangan sampai jatuh kesyirikan. Bagaimanapun ditawarkan awak duit merah sampai miliaran, ya, supaya awak mau menyembah selain Allah, jangan kita lakukan. Nyesal itu. Ya. Supaya awak mau mengolok-ngolok agama, jangan kita lakukan itu. Supaya mau awak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dikasih sama duit. Tolong Bapak halalkan yang haram ini. Jangan sampai kita lakukan itu. Mati kita dalam kekafiran itu. Ya. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kemunafikan. Hati-hati. Yang ketiga, tidak menjaga diri dari air kencing. Ini di dalam hadis banyak, ya. Bahkan yang paling banyak nanti umatku mendapatkan azab kubur gara-gara ini, kata Nabi. Fa inna amati adzabil qabri minhu. Umatku nanti banyak umumnya diazab gara-gara jaga kencingnya enggak beres. Ya, ternyata betul. Kadang di jalan udah langsung tarik seleting. Ya. Naik angkot, turun angkot, kencing di jalan, kencing ini, ya. Ini nanti yang banyak kena azab. Kemudian ghibah, menggunjing, ya. Kemudian zina,
ya, zina. Makanya kata Nabi, mayyat manli, siapa yang bisa menjaga lisan dan kemaluannya, atman lahul jannah, kujamin surga sama dia. Ya, kujamin surga sama dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jaga lisan, bisa jaga kemaluan. Kemudian minum khamar, betua, narkoba, besabu, ini hati-hati. Ya. Kemudian riba, tadi sudah kita sebutkan. Korupsi, ya, dan lain-lain. Korupsi ini menyangkut harta orang lain. Ini yang paling banyak nanti mendapatkan azab di dalam kubur. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Ibnul Qayyim, secara global mereka diazab karena kejahilan mereka tentang Allah, tidak mau melaksanakan perintahnya, dan karena melanggar larangan-larangannya. Ini disebutkan dalam kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnul Qayyim. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ajan. Hah? Belum. Sekarang kita masuk kepada amalan yang menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, apa saja amalan-amalan yang disebutkan Nabi yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Yang pertama, ribat. Ya, ribat. Ribat itu apa? Menjaga pos perbatasan kaum muslimin siang dan malam. Ini ketika terjadi perang, ya, antar agama dan lain sebagainya, maka yang Islam disuruh menjaga perbatasan, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari azab kubur. Sebagaimana disebutkan, kullu mayyitin yukhtam ala amalih, setiap orang yang mati diakhiri putus amalnya, kecuali orang yang mati dalam keadaan ribat di jalan Allah, amalannya akan dikembangkan sampai hari kiamat dan akan diselamatkan dari azab kubur. Ya, hadis riwayat Tirmizi. Jadi dia tidak mendapatkan fitnah kubur, pertanyaan kubur. Ya, orang yang ribat di jalan Allah. Yang kedua, orang yang mati syahid. Ya, ini disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah. Orang yang mati syahid akan mendapatkan 6 keutamaan. Pertama, diampuni dosa-dosanya di awal tertumpahnya darah. Yang kedua, melihat calon tempat tinggalnya di dalam sorga. Yang ketiga, diselamatkan dari azab kubur. Ya, diselamatkan dari azab kubur. Yang keempat, diberi keamanan dari ketakutan yang sangat besar. Yang kelima, diberi hiasan dengan hiasan iman. Yang keenam, dinikahkan dengan bidadari dan diberi kemampuan untuk memberikan pertolongan kepada 70 orang keluarganya. Ajan, ya. Terakhir, orang yang mati pada malam Jumat. Ya, ini kalau syaratnya muslim. Yang keempat, membaca surah Al-Mulk. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, hadisnya sahih, Tirmizi, Abu Daud. Ya, dan yang terakhir doa. Ya, doa sebelum salam. Inilah amalan-amalan yang bisa, ya, melindungi kita dari azab kubur dan amalan-amalan lainnya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.